Subhanahu wa taala. Dan untuk itu acara selanjutnya itu mujo hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita kepadanya kami ucapkan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Setiap hari kita terus memperbaiki ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini tanggal 13 September 2020 menjadi sejarah terburuk untuk para guru-guru kita untuk mubalik. Karena hari ini salah satu ulama besar di Indonesia, Syekh Ali Jaber, ditusuk di Kota Lampung. Ini luar biasa. Beritanya sudah viral. Tadi sore pun disiarkan di TV One. Kalau ulama-ulama yang diserang, yang ditusuk, yang disakiti adalah ulama-ulama yang kasar, yang dari lisannya keluar kata-kata yang selalu mencaci maki, menghina kelompok-kelompok lain. Tapi ini Syekh Ali Jaber kita kenal, orangnya lembut, orangnya santun, berdakwah pun mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini informasi yang saya dengar beliau masih dirawat di salah satu puskesmas yang ada di Lampung. Kita doakan semoga guru kita Syekh Ali Jaber Allah Subhanahu wa taala selalu jaga, Allah lindungi, Allah berikan kesehatan. Dan ini pun menjadi pelajaran untuk seluruh umat Islam. Ketika membuat acara-acara besar yang jamaahnya membludak, harus ada pengawas yang lebih ketat untuk mengawal para mubalik yang namanya sudah besar, yang mana ketika mereka hadir menyampaikan tausiah dikerumuni oleh orang banyak yang tidak dikenal oleh panitia sekalipun. Mudah-mudahan majelis taklim kita pun menjadi sabab musabab turunnya rahmat keberkahan di Taman Jaya ini. Dan kita doakan tuan rumah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, semakin Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ketika nanti dibangkitkan tahtal liwa'i Muhammadin, berdiri bersama di barisan baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang setiap hari melakukan ubudiyah, memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan itu semua. Bahkan ada satu sahabat Nabi yang Nabi dan sahabat-sahabat yang lainnya iri dengan satu sahabat ini. Kenapa? Dia enggak pernah sholat, dia enggak pernah sujud, enggak pernah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, enggak pernah qiyamul lail, enggak pernah meneteskan air matanya di keheningan malam, tapi jaminannya syurga. Kita iri dengan dia. Dia baterainya habis kayaknya, nggak nyala. Ganti-ganti. Ada baterai? Baterainya aja nggak apa-apa. Baterainya ganti baterainya aja, baterai sama ya. Sama. Baterainya udah. Nggak pernah dicopot. Ada lagi nggak? Baru nggak. Bagus, mantap. Belum. Oh, itunya yang mati. Berarti dia asli. Pembatasnya. Ya.
TV1 tadi viral ya. Makanya ya, keliling dakwah di Sumatera. Ya waktu itu kalau nggak salah acara terakhir. Yang apa? Mengecas nggak boleh. Coba kan Indonesia. Sama, buat ngecas aja kalau Kita aja. nah itu lagi coba. Line in. Kalau ada Lion Air, nanti ada Lion Air. Tes. Masya Allah. Habis cas biasanya. Tadi udah dicas nih pakai. Ada serepnya. Iya. Kalau benda-benda boleh kita persiapkan serep, kunci motor, kunci mobil, kunci rumah. Tapi kalau istri jangan. Kalau nggak berani, kalau berani dan mampu, tafadhol, insyaallah. Tadi sampai di sahabat Nabi yang bernama Khuwairik. Khuwairik ini orang yang nggak pernah sujud seumur hidupnya, dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, nggak pernah qiyamul lail, tapi jaminannya surga. Jadi di dalam perang Uhud, Khuwairik ini seorang pendeta. Dia bilang kepada pengikutnya, wahai pengikutku, bukankah di dalam kitab Taurat itu dikatakan bahwa akan lahir seorang Rasul terakhir, penutup para Rasul? Kenapa kita tidak mengikuti beliau? Kenapa kita tidak ada di belakang beliau membela di dalam peperangan Uhud itu? Kemudian kata pengikutnya, wahai Khuwairik, selama ini Muhammad itu musuh kita. Mereka memerangi kita. Mereka membawa ajaran aliran baru. Kemudian Khuwairik mendengarkan apa kata pengikutnya, menolak untuk diajak mengikuti Muhammad, membela Muhammad. Maka Khuwairik ini mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya, sembunyi-sembunyi. Kemudian di saat itu Khuwairik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepadamu. Apabila engkau mampu menjawab beberapa pertanyaanku dengan sempurna memuaskan bagiku, maka aku akan memeluk agama Islam. Dan di saat itu Khuwairik memberikan pertanyaan-pertanyaan dan Rasul jawab dengan sempurna, dengan baik. Maka Khuwairik mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam. Dan di saat perang Uhud itu mulai berkecamuk, saat dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pun maju di dalam peperangan tersebut. Begitu dia maju dalam peperangan tersebut, ternyata dia wafat. Kepalanya terpisah dengan badannya, dicincang-cincang pedang dengan orang kafir Quraisy. Bahasa kita sekarang mah dimutilasi. Habis itu Khuwairik. Setelah peperangan itu selesai, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, maukah engkau melihat orang yang paling beruntun? Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, nggak pernah sujud, nggak pernah bangun qiyamul lail, nggak pernah memohon kepada Allah, mengangkat tangannya, tapi surga merindukan baginya. Dialah Khuwairik. Di akhir ajalnya, di akhir umurnya, dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kita yang setiap harinya sholat 5 waktu, yang sudah bertahun-tahun setiap tahun bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, apakah kita bisa seperti Khuwairik ini, dirindukan oleh surga, jaminan surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena banyak orang yang hidupnya ustaz, dia panggil ustaz sehari-harinya, belum tentu matinya menjadi seorang ustaz. Makanya pernah beberapa viral sebuah video ketika umur kakek-kakek 70 tahun yang mati di panti pijat. Ketika ditanya tetangga-tetangganya bagaimana kehidupan sehari-harinya, dijawab dia orangnya baik, orangnya santun, rajin ibadah, suka memberi, baik semua kehidupannya. Tapi ternyata di akhir ajalnya dia harus wafat di sebuah kamar panti pijat. Walaupun kita nggak boleh suuzon, karena orang tua mungkin umur 70 tahun dia lagi sakit pengen micin, cuma ketinggalan zaman, nggak tahu informasi. Banyak sekarang tempat pijit itu hanya sekedar tulisan. Ternyata di dalam cuma tulisannya, di luar begitu plus-plus semua.
nggak ahli mijit yang sesungguhnya. Dan di saat itu mungkin dia nggak tahu, tiba-tiba dia diajak maksiat, nggak mau, nolak karena sudah tua, akhirnya dia wafat. Kita nggak boleh suuzon. Tapi mudah-mudahan ajal kita, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita betul di dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda-pemuda itu Masya Allah sangat luar biasa. Kita yang duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini harus lebih bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menyampaikan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Malik, atau yang sering disebut Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini wafat. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam ketika umurnya 17 tahun. Dia masih muda. Ketika perjalanannya menuju masuk Islam, dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia berada dalam sebuah kegelapan. Dia membuka matanya, semakin membuka matanya semakin gelap, semakin membuka matanya semakin gelap. Ketika dia melihat ada satu titik cahaya, dia menghampiri cahaya itu. Semakin dia dekat, semakin terang cahaya itu. Begitu dia mendekati cahaya itu, ada 3 sahabat Nabi di sana. Ada Harisah, ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali karramallahu wajhah. Kemudian saat bertanya, apakah engkau sudah lama berada di tempat ini? Kemudian sahabat-sahabat Nabi ini menjawab, belum lama, kami pun baru datang di tempat ini. Kemudian di saat itu, saat ini mendengarkan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Menyampaikan dakwah-dakwah, dia tertarik dengan Islam. Kemudian dia datang di hadapan Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, tuntun saya untuk masuk memeluk agama Islam. Dan saat ini begitu sangat patuh kepada ibunya. Dia seorang anak yatim yang mencintai ibunya. Dia sangat menyayangi ibunya, melayani ibunya yang begitu sangat luar biasa kepatuhannya. Begitu dia memeluk agama Islam, ibunya heran. Saat ini selalu membaca Al-Quran, selalu bangun qiyamul lail, sholat di keheningan malam. Ibunya bertanya, wahai anakku Sa'ad, agama apa yang kau peluk saat ini? Saya melihat engkau selalu qiyamul lail, engkau selalu membaca Al-Quran, lisanmu selalu berzikir, menyebut-nyebut Allah dan Muhammad. Apakah kau sudah mengikuti agama Muhammad? Anaknya berkata, Sa'ad berkata, wahai ibuku, benar, saya sudah mengikuti agama Muhammad yang diajarkan, yang disampaikan, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Muhammad. Apa kata ibunya? Wahai anakku, Muhammad itu membawa ajaran baru. Dia tukang tipu, tukang bohong, penyihir yang hebat. Mereka menipu banyak orang, mengadu domba orang. Tinggalkan agama itu, wahai anakku. Saat itu masih berumur 17 tahun, mencintai ibunya sangat luar biasa. Dia taat selama ini, nggak pernah ada satupun perintah dari ibunya yang ditolak oleh Sa'ad. Dan di saat ini diperintahkan oleh ibunya, wahai anakku, tinggalkan agama Islam yang kau peluk itu, tinggalkan agama yang Muhammad bawa, yang nggak pernah diajarkan oleh kakek nenek moyang kita. Mau diajarkan, diperintahkan untuk tinggalkan. Tapi saat apa yang dia lakukan? Wahai ibuku, tidak mungkin aku tinggalkan agama yang mana agama itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam seluruhnya, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan rasa kasih sayang, rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat enggak mau tinggalkan agamanya, kata ibunya, wahai anakku, kalau engkau tidak mau tinggalkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad, maka aku ibumu yang melahirkanmu, mengandungmu 9 bulan, kemudian melahirkan, berjuang antara hidup dan mati, aku gak akan mau makan. Mogok makan ibunya. Jadi kalau sekarang itu ada orang demo mogok makan, itu udah dicontohin udah lebih dulu ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Gak mau makan. Apa kata ibunya? Wahai anakku, seandainya aku mati, aku wafat, semua orang mengira dan memfitnah bahwa engkau lah yang membunuhku. Satu hari ibunya gak makan. Kedua harinya Sa'ad bin Abi Waqqas itu menghampiri ibunya.
Dia peluk ibunya, dia kecup kening ibunya, menetes air mata. Sa'ad bin Abi Waqqas di saat itu dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, begitu sangat aku mencintaimu karena Allah, aku sangat mencintaimu karena Rasulullah. Tapi wahai ibu, jika engkau perintahkan aku untuk meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, aku tidak akan pernah tinggalkan wahai ibu. Seandainya engkau punya 1000 nyawa, engkau wafat satu demi satu sampai yang ke 1000 kalinya, engkau perintahkan aku untuk tinggalkan agama Islam, maka aku tidak akan pernah tinggalkan wahai ibuku." Dikecup kening ibunya, kemudian saat berdiri meninggalkan ibunya, ibunya langsung memanggil, "Wahai anakku, kalau itu keinginanmu, maka aku pun mendukung perjuanganmu di dalam Islam." Allah. Di umurnya yang masih 17 tahun, anak-anak kita yang sekecil itu masih main gadget, bahkan disuruh ke pesantren pun gak mau. Bahkan masih banyak di umur-umur 17 tahun itu belum mengenal Al-Quran, belum mengenal huruf, jauh dari agama, benci dengan pengajian-pengajian. Tapi saat pemuda-pemuda di zaman Rasulullah SAW begitu sangat luar biasanya. Bagaimana beberapa pemuda yang pernah kita kisahkan, yang mereka syahid di jalan Allah, ikut di dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini pun dikenal doanya sangat mustajab. Doanya sangat mustajab. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi gubernur di kota Mekah, di saat itu yang menjadi khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di saat dia menjadi khalifah, ada orang yang tidak senang, yaitu Usama bin Qatadah. Usama bin Qatadah ini gak senang dengan Sa'ad, sehingga dia memfitnah. Dia mengirim surat kepada khalifah, "Wahai khalifah, Sa'ad itu sudah meninggalkan amanah yang kau berikan kepadanya. Bahkan dia tidak menyembah Allah, bermain-main di dalam sholatnya. Dia nggak adil di dalam menyuruh rakyatnya. Dia nggak adil kepada rakyat-rakyatnya." Dan Umar bin Khattab beda dengan pemimpin saat ini. Umar bin Khattab itu ketika ada surat pengaduan dari rakyatnya kepada pemimpin yang berkuasa di saat itu, langsung dicopot oleh Umar. Jadi berita itu nggak dicek dulu benar atau salahnya, karena di saat itu belum ada handphone. Susah surat itu sampainya 2 minggu, sehingga dicopotlah Sa'ad di saat itu. Begitu Sa'ad dicopot, Umar bin Khattab baru dia keliling dari masjid ke masjid, berjalan menuju raja yang mengirim surat tadi, Usama bin Qatadah. Dari masjid ke masjid ditanya bagaimana Sa'ad dalam pemimpinnya. Semua menjawab saat itu baik, saat itu bagus, adil. Ditanya sampai 2 minggu. Kedua minggunya ini baru sampai di masjid kerajaan Usama bin Qatadah. Di sana baru ditanya bagaimana saat itu sholatnya main-main. Dia nggak memperbaiki sholatnya, dia nggak memperdulikan kami, membiarkan kami kelaparan. Pulanglah Umar bin Khattab sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditanya, "Wahai Sa'ad, apakah benar kau melakukan ini itu?" Apa kata Sa'ad? "Wahai Umar bin Khattab, apakah kau percaya dengan apa yang keluar dari lisan mereka? Apakah kau percaya apa yang keluar dari mulut mereka? Kita hidup di zaman Rasul SAW. Bagaimana dulu kita sholatnya, ibadahnya, ubudiyahnya di hadapan Rasulullah. Bagaimana engkau mengenal saya? Kita begitu sangat luar biasanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin aku di dalam sholatku bermain-main, bercanda, wahai Umar?" Kemudian di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangannya. Dia berkata, "Ya Rabb, seandainya ini bohong, ini fitnah, ini hanya untuk mengadu domba, tolong raja itu bikin dia panjang umur ya Allah." Diminta panjang umur dan hinakan, miskinkan selama hidupnya. Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini diijabah oleh Allah. Usama bin Qatadah ini dikisahkan umurnya sangat panjang. Dan setelah doa itu dia diberhentikan menjadi raja. Dia menjadi orang miskin. Dia mengemis-ngemis di pinggir jalan meminta-minta kepada orang lain. Dan hinanya setiap ada wanita yang lewat digoda sama dia. Digoda setiap wanita yang lewat. Tes. Baterainya terang ini. Insyaallah. Ya. Sini aja mikir. Kadang-kadang ada.
habis karaoke nih. Nyala lagi. Tes. Line in. Tes. Judul aja tadi. Bismillah. Tes. Bismillah. Hawanya udah gede. Jemaat tabligh di rumah saya itu kalau cek mic enggak gitu. 1 2 3 enggak. Bismillah, subhanallah. Bagus. Iya. Jadi apapun dilakuin itu semuanya zikir kepada Allah. Ya. Allahumma shalli ala. Satu dua nggak bisa ngitung Mas. Iya. Satu terus gitu. Allahumma shalli ala. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal doanya begitu sangat diijabah. Dan ketika pencopotan, sayang baterai juga ya, Masya Allah. Dan saat pencopotan Sa'ad bin Abi Waqqas ini digantikan oleh Marwah. Begitu digantikan oleh Marwan ini memberikan informasi ke kota Mekah. Pas banget ya. Masya Allah. Menjadi pemimpin gubernur saat itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Marwan kepada penduduk kota Mekah? Semua yang dia berikan kepada penduduk kota Mekah itu bukan dari Baitul Mal, tapi rizki pribadinya. Maka di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menyamperin Marwan di tempatnya. Dia sampaikan, wahai Marwan, engkau menyampaikan bahwa harta yang kau berikan kepada masyarakat penduduk kota Mekah ini itu adalah harta pribadimu, bukan dari Baitul Mal. Kalau engkau bohong, saya berdoa kepada Allah agar Allah binasakan engkau. Marwan yang menjabat sebagai gubernur di saat itu, dia langsung turun dari kursinya, dia langsung memeluk Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bilang, saya berbohong. Saking takutnya berdoanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Saking doanya begitu sangat diijabah oleh Allah, dikenal oleh orang. Ketika saat sudah berdoa, maka pasti doanya itu diijabah oleh Allah. Bahkan Umar bin Khattab sebagai khalifah sekalipun, Umar bin Khattab ini selalu keliling. Umar bin Khattab ini bawa tongkat. Kalau ada orang yang nongkrong di pinggir jalan yang gak manfaat, disuruh bubar. Makanya dalam Islam itu kita gak boleh nongkrong di pinggir jalan. Kenapa? Apa yang kita lihat itu pasti kita komentari. Siapa yang lewat kita sebut lagi namanya. Bahkan yang tadinya kita nggak tahu, orang-orang sebut-sebut, tahu nggak? Dia itu dulu cucunya kakeknya begini. Yang tadinya kita nggak tahu, akhirnya semua kita tahu. Makanya Umar bin Khattab suruh dia bubar semuanya. Bahkan saking hebatnya Umar ini, setan saja kalau melihat Umar, setannya minggir karena saking takutnya. Luar biasa. Takut. Tapi suatu hari budaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sarungnya tertiup angin. Tersikap, terbuka auratnya. Begitu terbuka auratnya, Umar lihat. Umar turunkan sarungnya dengan tongkatnya, kemudian dia bilang, kenapa kau buka auratmu keliling kemana-mana? Semua orang lihat. Budaknya ini ngomong, wahai Umar, saya demi Allah saya nggak tahu. Saya nggak ngeh. Dan memang dia nggak ngeh dan nggak tahu di saat itu. Tapi Umar nggak percaya dipukul budak ini. Ingin dipukul yang kedua kalinya. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat budaknya dipukul, dia samperin. Begitu sampai di depannya Umar itu nggak lihat di belakangnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, tiba-tiba mendekat dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun terpukul oleh tongkatnya Umar bin Khattab. Dan di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia mengangkat tangannya ke langit. Begitu dia mengangkat tangannya, Umar bin Khattab langsung memegang tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas, diturunkan tangannya seraya berkata, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, hentikan, jangan kau berdoa kepada Allah. Ini tongkatku aku berikan kepadamu, kisos saya, pukul saya, bahkan pukul lebih kencang daripada pukulanku tadi. Tapi satu, jangan kau berdoa kepada Allah. Umar saja takut. Dilarang Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa kepada Allah. Kenapa? Doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini diijabah oleh Allah? Di dalam perang Badar yang kedua, ketika kemenangan kaum muslimin. Di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Rabb,
tolong kau binasakan orang kafir Quraisy ini sebelum dia memanah. Said Abi Waqqas ini dikenal snipernya Rasulullah. Dan di saat itu Nabi pun berkata, "Ya Rabb, kabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas." Itu awal dari doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu dia menembakkan, melepaskan satu anak panahnya, begitu menyentuh tanah, itu semua bergetar. Dikatakan kendaraan-kendaraan yang dinaiki oleh orang kafir Quraisy itu semuanya bergetar sampai orang kafir ini mundur, hingga di hari kedua itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan kehebatannya di dalam memanah, di dalam perang Uhud. Di dalam perang Uhud ini ketika Muslim sudah dikalahkan, Muslim sudah mundur, bahkan banyak sahabat-sahabat Nabi yang wafat di saat itu. Dan kalau tidak salah, Hamzah radhiyallahu anhu pun dicincang-cincang dengan pedang di dalam peperangan Uhud, kalau tidak salah. Di dalam peperangan itu ketika kaum muslimin hampir dikalahkan, maka di saat itu Rasul berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, engkau paling aku cintai setelah ayah dan ibuku." Ini kebiasaan orang Arab ketika menghormati seseorang mengatakan, "Aku mencintaimu setelah kedua orang tuaku." Dan ini perdana keluar dari mulut Rasulullah SAW. Sangat bangga dan senang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Begitu sangat luar biasa, senang, gembira. Maka saat Abi Waqqas mengambil 3 anak panahnya. Orang memanah itu biasanya hanya 1. Bahkan kalaupun terlatih baru bisa dengan sasaran yang sangat tepat. Saat bin Abi Waqqas ini sekali tarik panahnya 3 anak panah sekaligus. Dan begitu ditarik, 3-tiganya bisa menancap di tubuhnya orang kafir Quraisy. Dan Masya Allah, kalau kita belajar bagaimana peperangan, saya senang menghafal kisah-kisah sahabat Rasul dalam peperangan. Dan sekarang saya lagi menghafal istri-istri Rasulullah, bagaimana kehidupan sehari-harinya. Di dalam peperangan itu menggunakan pakaian perang lengkap besi. Bahkan kuda-kuda itu sampai di kaki-kakinya dikatakan itu semuanya besi, khusus untuk dipergunakan di dalam sebuah peperangan. Dan di saat itu ketika kita ingin memanah, itu harus dengan jeli, karena yang terlihat itu hanya mata dan telinganya saja. Ketika harus mengenai dada tubuh dari belakang, dia nggak akan pernah tembus. Kenapa? Itu semua lengkap dengan pakaian perang. Dan di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bisa sekali tarik 3 anak panah, semuanya mengenai orang kafir Quraisy dan wafat. Kedua kalinya pun begitu, 3 wafat semuanya. Kemudian Rasul SAW pun memberikan 1 anak panah, yang mana anak panah ini pun tumpul, tidak ada ujungnya. Ditembakkan, diarahkan kepada orang kafir Quraisy dan terkena, langsung meninggal. Ini sangat luar biasanya, saking hebatnya memanahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga di dalam perang Uhud pun orang kafir Quraisy mundur di dalam peperangan tersebut. Ini sangat luar biasa. Seorang anak muda yang baru umur 17 tahun dia masuk Islam. Di zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam pun dia begitu taat kepada ibunya. Karena agama manapun pasti mengajarkan kebaikan. Gak ada satupun agama yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk membunuh. Gak ada satupun agama yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk mencuri. Saya pertama kali kenal punya teman seorang non-muslim saat semester 5 kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2 tahun tinggal di asrama, semester 5 cari kos yang paling bebas. Tujuannya satu, biar bebas ikut tablik akbar. Karena kalau tinggal di asrama jam 10 udah dikunci, nggak boleh masuk dan nggak boleh keluar. Cari kos yang paling bebas. Kebetulan di depan itu orang Kristen, pakai kalung salib. Lucu, pertama kali kita ngobrol azan maghrib, apa dia bilang? Bro, ini udah azan maghrib, ente sholat dulu. Seorang non-muslim memerintahkan kita untuk sholat. Bahkan ketika saya hidup di jalan, bukan Kristen lagi, dia seorang pendeta, namanya Bang Daniel, tinggal di Tanah Tinggi. Begitu sholat Jumat saya datang ke rumahnya, dia bilang, apa bang? Sholat di sini, di sana. Dia menunjukin arahnya menuju masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Ini akhlak. Jangan sampai akhlak yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dicolong oleh orang non Muslim. Viral tuh video di YouTube. Ya kristenisasi di Sukabumi. Ini dakwah ajaran Rasulullah.
dakwah kepada orang muslim, diberikan mie, diberikan beberapa liter beras. Ini cara dakwah Rasulullah ketika dibenci oleh orang kafir, dimusuhi, diludahi. Begitu sakit Nabi datang membawa makanan. Dia melihat begitu indahnya Islam. Tapi ternyata cara dakwah Rasulullah, cara dakwah yang diajarkan oleh Nabi dicolong oleh orang lain, dan umat muslim tidak melakukan itu. Itu luar biasa akhlaknya. Anak kecil yang masih berumur 17 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas ini begitu patuh kepada ibunya walaupun dia belum memeluk agama Islam. Mendidik anak itu luar biasa. Saya mendidik Atifah aja Masya Allah, baru 3 tahun, hafal surah-surah pendek, hafal Al-Fatihah lancar. Begitu saya buka buku Iqra, buku Iqra, ternyata nggak ngerti huruf, cuma hafal. Jadi anak itu senang mendengarkan. Makanya ajarkan anak-anak itu duduk di majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Karena apa yang dia dengarkan masuk di kupingnya, masuk di kepalanya, tersep didengar semuanya. Sehingga ketika disering duduk di majelis-majelis ilmu, maka di saat itu insya Allah tersep di kepalanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai di usia-usia muda itu kita justru memberikan hal-hal yang tidak baik di dalam pemikiran mereka, memberikan tontonan-tontonan yang tidak baik. Ini udah jam 9 lewat ya. Ini kopi kalau ya ini seger. Saya juga bingung sebenarnya malam hari ini mau ngomong apa. Tadi saya bikin di markas BBA, udah ketik dikit. Saya senang mempelajari kisah-kisah Rasulullah. Nanti kita belajar kisah bagaimana istri Rasulullah. Cuma takutnya perpoligami semua nanti. Ini padahal Ustaz Romli tadi udah mengeluarkan ilmunya Pak. Saya lihat pas kita lagi zikir digoyang-goyang gelasnya berubah ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Biasanya saya kalau minum susu itu jam 12 malam. Beda urusan insya Allah. Ya Allah. Begitu sangat luar biasanya para sahabat-sahabat Nabi, kecintaannya. Makanya ketika hari ini Syekh Ali Jaber ditusuk, sedih loh. Saya melihat bagaimana bahu kanannya itu mengeluarkan darah. Padahal para sahabat-sahabat Nabi terdahulu, sahabat-sahabat Nabi itu sanggup tubuhnya itu menjadi perisai. Utsman bin Affan itu mengelilingi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul bingung, "Wahai Utsman, kamu ini keliling terus keliling dari kanan ke kiri, dari belakang ke depan. Ngapain wahai Utsman?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya siap menjadi perisai untukmu apabila ada musuh yang menyerang dari kanan, kiri, belakang atau depan." Tapi di Indonesia ini kita harus lebih teliti. Kenapa? Umat Islam ini ormas sama ormas lainnya pun saling bentrok. Walaupun saya kalau ditanya, "Bang, gimana menurut antum tentang FPI?" Saya bilang, bagaimana mungkin saya bisa benci dengan FPI? Selama 5 tahun kuliah, hampir setiap malam saya mengikuti tabligh akbar Habib Rizik. Gimana dakwah Hizbut Tahrir? Bagaimana saya bisa benci dengan Hizbut Tahrir? Sedangkan saat ini saya dekat dengan tokoh-tokoh ulama dari Hizbut Tahrir. Bagaimana pendapat antum dengan Banser? Banser ini musuh bebuyutan dari Hizbut Tahrir. Saya itu dulu ngaji sekali sebulan sama tokoh-tokoh dari Banser. Bahkan saat saya wisuda di pondok pesantren, yang menjadi penceramahnya itu Gus Nuril. Itu pertama kali saya kenal tokoh agama. Tokoh terbesar di Banser itu Gus Nuril. Dan di saat itu saya salim hampir jatuh dari panggung. Dia bilang, "Nak, pelan-pelan, hati-hati." Dipanggil nak, pelan-pelan. Kalau kita dikatakan nak sama ulama besar itu Pak, tersentuh hati kita. Jadi mana mungkin saya bisa membenci ormas-ormas yang saling mencaci maki itu. Jadi saya bilang, saya cinta semua ormas-ormas Islam tersebut. Ali karramallahu wajhah berkata, seandainya ada satu orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku, dia mengajarkan satu huruf, maka aku sanggup untuk menjadi budaknya. Habis juga semuanya, Masya Allah. Apalagi? Share banyak. Bismillah. Halo, tes. Nyala. Coba. Harus saja. Ada dikit lagi. Nah, tes. Habis semua ya? Itu casnya habis. Ya, Itu. habis. Harian dari itu? Di cas tadi. Masya Allah. Udah kita lanjut singkat sebentar lagi. Sehingga Ali karramallahu wajhah ini berkata, seandainya ada satu orang yang memberikan aku satu ilmu, aku sanggup menjadi budaknya. Bagaimana kita keharus? Bagaimana mungkin kita tidak mencintai para ulama yang pernah mengajarkan kita?
Ini juga menjadi pelajaran buat orang tua yang punya anak seorang murid. Guru-guru di sekolah itu mengajarkan anak kita itu bukan hanya satu huruf, tapi berhalaman, berbab-bab buku. Maka kita pun, bukan hanya anak kita pun orang tua wajib untuk menghormati guru-guru yang sudah mengajarkan kepada anak-anak kita. Yaudah, 2 mik udah selesai malam hari ini. Yang ketiga berarti saya juga harus selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan bisa melanjutkan berikutnya. Subhan rabbi hazza min fali rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan urusan dunia maupun akhirat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadati ashabi Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini, hamdan yugaf majidan. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ومالا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعبد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا خادي الهادي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا